Saudara-saudara, Roh Kudus adalah salah satu pribadi dari Allah Tritunggal. Namun, Roh Kudus terkadang disebut dan dipercayai sebagai sesuatu atau sekedar pengaruh dan bukan suatu pribadi. Apakah demikian? Apakah Anda percaya kepada Roh Kudus? Dalam episode kali ini, mari kita mengenal dengan lebih baik tentang apa atau siapakah Roh Kudus. Roh Kudus dalam bahasa Ibrani yaitu kados. Kudus yang artinya dipisahkan, dibedakan dari yang lain untuk menjadi milik Allah. Selayaknya orang kudus adalah orang yang telah menerima Roh Kudus, yang menguduskan dia memiliki relasi dengan Allah dan menjadi berbeda dari yang lain. Saudara-saudara, Roh Kudus bukanlah ciptaan, melainkan roh yang menciptakan, menguduskan, dan membuat segala sesuatu menjadi sesuai dengan rencana dan karya Allah. Dengan demikian, Roh Kudus bukanlah sebuah pengaruh, tetapi sebuah pribadi, suatu pribadi yang memiliki karakteristik personalitas, karena Roh Kudus memiliki akal budi, pengetahuan, pikiran, emosi, dan kehendak. Dalam kitab suci, Roh Kudus dikonotasikan sebagai energi, sang pemberi hidup, sang pencipta, memiliki kuasa, dan tidak ada satupun yang sanggup melebihi kasih dan kuasanya, karena Roh Kudus adalah Allah sendiri. Apa saja karya Roh Kudus dalam hidup manusia? Yang pertama, Roh Kudus berkarya di dalam penciptaan. Roh Kudus terlibat aktif di dalam penciptaan. Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah menunjuk pada Roh Kudus. Yang berikut, Roh Kudus berkarya dalam kehadiran Allah yang Maha Kuasa di tengah-tengah umatnya. Mazmur 39 ayat 7 mengatakan, "Kemanakah aku akan pergi dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemanakah aku dapat lari dari hadapan-Mu?" Penyertaan Allah dinyatakan atas orang-orang yang diutusnya, orang-orang yang rela untuk dipakai oleh Allah di bawah pimpinan Roh Kudus. Yang berikut, Roh Kudus juga mengerjakan pembaharuan moral yang menandakan bahwa penebusan terjadi di dalam diri orang percaya. Roh Kudus menerangi dan mengajar agar kita dapat mengetahui hal-hal yang seharusnya kita ketahui, memperbaharui kita dengan memberikan perasaan, keinginan, dan kecenderungan yang baru di dalam hati kita. Roh Kudus pun berkarya di dalam kuasa dan firman. Firman Tuhan hanya bisa hidup di dalam kita kalau Roh Kudus memberi pengertian. Kebenaran menyelamatkan bukan ketika kita membaca Alkitab, melainkan ketika Roh Kudus bekerja dalam diri kita untuk memahami dan menghidupi firman Tuhan. Saudara-saudara, jika demikian, kita mengerti sekarang bahwa Roh Kudus bukanlah sekedar pengaruh atau kuasa, namun Ia adalah pribadi dari Allah Tritunggal yang berkuasa. Ia adalah Allah sendiri yang berdiam di dalam setiap hati orang percaya. Mari kita mempercayainya dan memberi seluruh hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus hari demi hari agar kita semakin serupa dengan Dia. Tuhan memberkati kita semua.